Pembentukan bayangan pada cermin. Kita bahas kembali materi kelanjutan dari bab cahaya. Sekarang kita bahas tentang cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya berupa bidang datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar berlaku jarak benda S terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin atau S aksen. Tinggi bayangan H, tinggi benda H sama dengan tinggi bayangan. Selanjutnya, bayangan pada cermin datar bersifat tegak dan maya dan berada di belakang cermin. Titik bayangan yang dihasilkan merupakan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Cermin cekung merupakan cermin yang terbentuk dari satu bola dengan lapisan sebelah dalam yang berfungsi sebagai cermin. Jarak cermin terhadap titik pusat bola pembentukannya disebut jari-jari. Setengah dari jari-jari dari satu titik yang merupakan fokus jari cermin tersebut. Titik fokus dilambangkan dengan F dan jari-jari dilambangkan dengan R. Titik fokus cermin cekung berada di depan cermin cekung. Oleh karena itu jarak fokus cermin cekung bernilai positif, sehingga cermin cekung disebut cermin positif. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Ketika sinar-sinar hijau dikenakan dari cermin cekung, sinar pantulnya akan berada pada satu titik yang disebut titik fokus. Pembentukan bayangan pada cermin cekung digunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 jenis sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu yang A, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus F. B, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang C, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan cermin atau P dipantulkan lewat pusat kelengkungan itu juga. Pembentukan bayangan pada cermin cekung minimal diperlukan 2 buah sinar istimewa. Nantinya sifat bayangan pada cermin cekung yang terbentuk bergantung pada posisi benda. Apabila benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4 bersifat maya tegak diperkesah sifat bayangannya. Apabila benda diletakkan di ruang 2, maka
maka bayangan yang terbentuk berada di ruang 3 yang sifatnya yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda diletakkan di ruang 3, maka bayangan terbentuk berada di ruang 2 yang sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pertama, jika berada di ruang 1, hasilnya berupa garis A aksen B aksen menggunakan 2 sinar istimewa di sini yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika benda berada di titik fokus, benda diletakkan tepat di titik fokus cermin F, maka akan membentuk bayangan maya di tak terhingga, sehingga seolah-olah tidak terbentuk bayangan sama sekali. Sifat bayangan yang terbentuk jika benda diletakkan di titik fokus F adalah maya, tegak, diperbesar. Yang ketiga, jika benda berada di ruang 2, ya, hasilnya dari sini adalah A aksen B aksen yang bersifat nyata, terbalik, diperbesar menggunakan 2 sifat sinar istimewa, ya. Jika berada di ruang 2, hasilnya ada bayangannya di ruang 3. Jika benda berada di ruang 3 dengan menggunakan 2 sinar istimewa, yaitu sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Berikutnya sinar melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Hasilnya adalah sinar pantul yang dihasilkan dari kedua garis tadi berpotongan di depan cermin atau sinar pantul konvergen, sehingga menghasilkan bayangan nyata. Sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ya, jarak bayangan lebih kecil daripada jarak benda. Sekarang kita bahas tentang cermin cembung. Pada cermin cembung, bagian muka berbentuk seperti bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar, sehingga titik fokus titik cermin cembung berada di belakang cermin dan bersifat maya, dan nilainya adalah negatif, ya. Nilai fokus dari cermin cembung negatif. Cermin cembung juga disebut sebagai cermin divergen karena sifatnya menyebarkan sinar-sinar yang jatuh padanya. Pembentukan bayangan pada cermin cembung digunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 jenis sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus F dipantulkan seolah-olah, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama, ya. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan M
dipantulkan kembali. Seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung, langkah pertama gambar terlebih dahulu bagian-bagiannya dan garis AB. Sudah, kemudian langkah kedua kita gambarkan sinar istimewa yang pertama. Kita pilih, kita coba gunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Itu langkah pertama. Coba dibuat sehingga tarik garis perpanjangan sinar pantul menuju titik fokus. Garisnya putus-putus seperti yang diperlihatkan pada gambar. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga. Kita gambar sinar istimewa yang kedua. Kita bisa pilih sinar istimewa yang nomor 3, di mana kita gunakan sinar istimewa yang sinar datangnya menuju ke titik pusat kelengkungan dan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan. Kita letakkan pangkal sinar datang di titik B, kemudian tarik garis perpanjangan sinar datang atau sinar pantul menuju titik pusat kelengkungan cermin atau garis putus-putus seperti yang diperlihatkan pada gambar. Langkah berikutnya yaitu langkah keempat, titik yang merupakan perpotongan antara sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua. Kita beri nama B aksen. Titik ini merupakan bayangan dari titik B. Kemudian garis tegak lurus sumbu utama ditarik dari titik B aksen ke arah sumbu utama. Lalu diberi nama A aksen, yang merupakan bayangan dari titik A, sehingga akan terbentuklah A aksen B aksen yang merupakan bayangan dari garis AB. Dan kita simpulkan di sini bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dan letaknya di antara O dan F. Ya, latihan soal akan dikerjakan, disalin ke buku kalian dan coba dijawab ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe